Kamu sekolah ya nanti ya. Jangan ngupas bawang mulu, nanti ngupas bawang boleh, nanti sekolah kan, boleh kan ya. Karena memang kepedulian saya kepada anak jalanan pertama mungkin dari saya sendiri. Pada saat itu saya tidak mengenyam pendidikan formal. Jadi dengan kepedulian saya, anak-anak coba merapat ke sini, ayo loh, sama-sama bareng belajar. Mungkin kita nggak belajar di tempat saya, ayo kita belajar di alam, boleh. Kita belajar main di lapangan bola, belajar kita di pasar, kita bawa nanti ke pasar. Dorongan saya supaya anak-anak tertarik dengan pendidikan dan orang tuanya juga sadar. Oh bener tau nih, kok ompong nih. Ini siapa nih? Edit. Edit, main ke sana ya. Ayo, kita berangkat. Kemana? Kamu mau keluar? Pesan pendidikan untuk anak memang jangan dijadikan bahwa pendidikan itu dinomor duakan. Karena kalau bagi anak jalanan yang terpenting dia cari uang. Jadi jangan sampai nomor 2 lah, pendidikan adalah nomor 1. bisa anak-anak bisa ini ya, bisa happy ya, bahagia bener ya. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi musim banyak ini pasan. Iya. Tapi bongkaran ini sekarang pedagang lagi sedang. Nama saya Haji Otong Suryana, sarjana hukum. Tempat tanggal saya Sukamandi, tanggal 25 bulan September tahun 1955. Usia saya 57 tahun saat ini. Kerjaan saya sebagai buruh bongkar muat, namanya Bapengkar, Badan Pengelola Bongkar Muat di Pasar Induk Kramat Jati. Selaku jabatan saya selaku juru tulis sehari-hari saya itu, dan kedua sambilan saya adalah saya punya lembaga Yayasan Ukur Kurnia menangani anak jalanan dari mulai anjal sampai balita dan lansia. Siap anak-anak semuanya? Ya. Luar biasa. Kita akan coba sparring partner untuk cari pengalaman ya. Jam terbangnya adik-adik juga harus banyak. Nah ini akan dipimpin wasit oleh dari Persija Timur ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa dengan berjalan lancar. Ayo kita salaman dulu dari sini. Kuning ya, silakan. Ya memang pertama karena kita ada sarana dan prasarana, karena di pasar itu masih ada luas satu lapangan atau itu kami hanya beberapa kepunyaan termasuk bola kita bawa ke lapangan dengan sendirinya. Anak-anak saya panggil, anak-anak mau main bola nggak? No, kami sudah banyak, no bolanya ada sekian. Ayo kamu belajar sepak bola di sana dengan saya kan gitu. Nomor 4, nomor 4 mundur, mundur. Nomor 4 mundur dikit mundur ya, oke mundur maju. Tolong nomor 19 maju sedikit, masuk ke tengah sedikit, ke tengah ya, ke tengah. Ambil, jauh ke atas, jauh. Pertama-tama karena di sepak bola adalah satu tim 11 orang. Mungkin di situ ada penjaga gawang. Jadi filosofi saya dari mulai gawang inilah yang baik kita ambil, yang ini kita buang. Kalau pertahankanlah diri kita, jangan sampai kita jadi orang yang tidak baik. Penyerang itu adalah menggolkan segala aktivitas kita. Kalau tengah, jangan hanya kita memberi atau kita diberi. Jadi kita juga jangan hanya kita diberi, tapi kita juga punya memberi. Itu ya filosofi yang pemain tengah. Atau poin depan. Jadi supaya mengikuti aturan yayasan, inilah bantuan program kesejahteraan sosial anak dari Kementerian Sosial ini, supaya Anda benar-benar golnya itu baik gitu. Golnya itu bagus, golnya itu indah. Jadi kalau indah tuh semuanya saya juga dapat, artinya dapat nomor 1 lah. Karena kita akan berlomba kebaikan. Siapapun, agama manapun kita menganjurkan kebaikan. Baik itu adalah untuk bangsaku dan negaraku. Ya, adik-adik, tadi setelah bertanding, calling down ya, ayo. Ya, duduk rubah. Jadi, ya lihat. Keluar. Lihat, 4, 5, 6, 7. Nama saya Adnan. Posisi saya bek tengah. Kerjaan saya sehari-hari membantu ibu berdagang di rumah. Cita-cita saya ingin menjadi seperti David Beckham.
Nama saya Alif, posisi gelandang. Pekerjaan sehari-hari membantuin emak mengupas bawang sama pete. Cita-cita menjadi pemain timnas seperti Andi Firmansyah. Nama saya Agung, posisi gelandang. Cita-cita membantu ibu sehari-hari mengupas bawang di rumah. Cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola seperti Wayne Rooney. Jadi tahu adik-adik usianya berapa ini? 15 ke bawah ya. Nanti yang usia 12 masih ada? Masih ya, ini yang usia 12. Jadi kita ada 3 kategori. Nah, nanti berlatih yang rajin. Jadi kalau tidak tanpa latihan, adik-adik prestasinya nanti agak menurun ya. Kalau adik-adik latihan, banyak latihan, terus adik-adik juga siap diterjunkan ke tim yang sudah ditentukan oleh pelatih, ya siap untuk bertanding untuk bulan Maret ini, tanggal 16 kalau nggak salah, di Brojonegoro Kuningan. Siap Ibu semuanya, kita hari ini akan belajar lagi keaksaran fungsional ya. Benar Ibu? Siap Ibu semuanya? Ya, kemarin rencananya hari ini kita akan membuat bolu dan nasi goreng. Ya, seperti apa? Nah, yuk kita belajar. Yuk sama-sama. Nah, ini tolong dong Bu, bantu Bu bikin bolu Bu, di sini tulis. Bolu ya. Bu, bolu Bu. Kalau ibu pendidikannya baik, anaknya juga lebih baik. Kalau ibu pendidikannya nggak ada, ya anak gimana gitu kan? Seperti pohon Bu, kalau pohonnya bagus mungkin nanti buahnya bagus Bu. Mungkin itu saya satu contoh filosofinya dari pohon. Ayo sama-sama belajar, saya juga pengen belajar dengan ibu-ibu. Ya itulah sangat pentingnya pendidikan, makanya kami peduli pendidikan itu. Jadi contohnya ibu saya juga dulu seperti gitu. Buta huruf, nggak tahu lahir saya tahun berapa, pokoknya dulu kamu dilahirin pada saat pemilu. Waduh, saya berpikir pemilu itu kan tahun 1955 pertama, ibu saya begitu. Tapi alhamdulillah karena anaknya jangan sampai BH, jadi anaknya lah ya hampir-hampir saya juga hampir BH kalau kita nggak berubah. Waalaikumsalam. Ibu apa masuk Bu? Apa kabar? Dulu saya nggak bisa sekolah, orang tua saya nggak mampu ya, anaknya banyak. Jadi bukannya balas dendam, saya nggak balas dendam atas diri saya. Tapi saya kepengen anak-anak ini mendapatkan haknya untuk pendidikan. Saya menerapkan sama anak-anak saya, pokoknya kamu belajar dan terus belajar, jangan sampai puas kamu di situ aja. Jangan seperti ibu udah telanjur begini, kamu yang maju. Biar ibu begini. Sehat Bu Haji? Sehat, alhamdulillah. Ini Bu Haji, saya mau ngebon. Tadi udah bilang sih sama Pak Haji, tolong minta Ya. ditanganin sama Bu Haji. Oh iya. Mau ngambil apaan aja nih sembakonya? Iya, sembako, susu, beras, begitu aja deh Bu Haji. Oh iya. Ini aja balon aja. Nih, tapi ini lu malah mati. Salah metik ya deh. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh nanti. Iya Bu Haji, gula Bu Haji. Iya. Ituan gula 1,5 kilo. Iya. Ya, memang prakoperasi itu kami dapat bantuan dari pemerintah, dari program non formal PNFI. Jadi kita diberi kurang lebih 8 juta untuk kebutuhan lembaga. Jadi nanti bisa anggotanya adalah dari tadi misalnya yang penerima manfaat atau penerima bantuan. Bisa di sana belanja dengan murah dan bisa kasbon gitu. Jadi mereka bisa kasbon gitu. Pak, kasbon dulu, saya perlu susu untuk gizi anak. Ya silakan. Oh Pak, saya perlu makanan kecil, roti misalnya, terus mari gitu kan. Silakan. Tapi untuk yang lainnya jangan ya, karena di sini hanya untuk anak, kita kebutuhan untuk anak. Maju, ya maju sedikit. Coba yang satu lagi, pasar induk mana, udah siap belum? Harapan saya gitu,
mereka jangan di jalan lagi karena saya sudah mendapatkan program dari pemerintah. Jadi artinya saya hutang moral lah sama negara atau sama masyarakat. Dalam tempo sesingkat-singkatnya saya harus menyelesaikan masalah anak yang ada di jalan sekian. Sekarang hampir 300 atau 400 anak yang saya bina hari ini. Sampai hari ini yang dapat program dari pemerintah, dari mulai anak balita sampai anak-anak jalanan sampai ortu anak jalan dan gelendeng pengemis. Bahwa saya dengan Yang Maha Kuasa adalah pertama pada agama saya khususnya agama Islam, bahwa semuanya itu pemberian. Ini amanah. Bahwa amanah ini harus disampaikan kepada pada penerima manfaat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memberikan yang terbaik, insya Allah akan dapat baik.